Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Dia Sayaf. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat file controller model dan view menggunakan YBS CLI Tools. Jadi tentunya teman-teman sebelumnya harus menginstal Git terlebih dahulu. Setelah teman-teman install, teman-teman bisa buka folder projectnya, folder demo, kemudian klik kanan di sini. Kemudian teman-teman pilih git bash here. Oke, nah ini langsung masuk pada projectnya YBS demo. Kemudian teman-teman dapat menuliskan php YBS make. Nah, kemudian teman-teman dapat menuliskan min v, min c atau dan min m. Jadi min v itu membuat view, min c membuat controller, dan min m membuat model. Kalau teman-teman hanya ingin membuat view, teman-teman dapat menuliskan min v. Kalau membuat controller, min c. Oke, kita coba dulu min c dan min v. Nah, enter. Nah, kemudian masukkan nama foldernya dan nama filenya. Misal saya kasih nama folder sampel, kemudian sampel form, sampel CLI ya. Oke, nah di sini view-nya telah dibuat pada folder aplikasi view sampel, kemudian namanya sampel CLI. Begitu juga controllernya, itu juga namanya sampel CLI. Sekarang kita coba cek di controller sampel nih, sudah ada sampel CLI. Di view-nya juga ada sampel dan sampel, namanya sampel CLI view, ada tambahan kata view. Oke, nah di sini kita bisa lihat controller yang jadi controllernya seperti ini. Nah, sekarang kita coba load filenya. Jadi YBS demo sampel CLI, pastikan nama kontrolnya sama sampel CLI. Oke, nah ini sudah terbuat bentuk packnya. Oke, nah sedikit kita jelaskan tentang kontrol yang terbentuk. Di sini kita menggunakan general load, class load, validasi, storage. Jadi load ini untuk meload model, kemudian validasi untuk sistem validasi, dan storage itu ketika kita ingin menggunakan atau mengambil data dari penyimpanan file. Kemudian ada kelas request dan kelas respond. Di sini teman-teman lihat ada breadcrumb. Breadcrumb itu akan muncul di sisi sini, sampel CLI. Oke, kalau teman-teman tambahkan di sini misal tes aja, nah itu akan muncul seperti ini. Kita coba refresh. Nah, ini akan tes aja sampel CLI. Teman-teman bisa perhatikan dia akan mengarah ke URL yang sama. Nah, di sini ada URL ini fungsinya adalah untuk mencetak atau menampilkan URL dari file ini, jadi dari controller ini. Jadi misal saya ingin memanggil fungsi testing misalnya, function. Di sini ada testing. Oke, nah, saya ingin memanggil fungsi testing, jadi di sini kita bisa menuliskan URL kemudian tambah testing. Nah, seperti ini. Ini sudah otomatis akan menjadi URL testing. Nah, ini kita bisa tes. Coba di sini kita bisa eval testing. Coba kita refresh. Nah, itu sudah sampel CLI testing. Nah, itu dia langsung menjalankan URL ini. Oke, seperti itu. Nah, title pack big itu title yang ini, new pack. Kemudian link create, link update,
dan respon view. Jadi untuk menampilkan view-nya itu kita bisa menggunakan respon view atau bisa juga menggunakan cross respon, ini sama saja view, terserah style dari teman-teman. Kayak gini. Coba. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini ketika kita ingin membuat controller dan view-nya. Nah, sekarang kita akan coba membuat controller, view, dan modelnya. View yang tambah model. Oke, kita timpa saja sampel, kemudian saya tulis sampel CLI. Oke, timpa. Oke, timpa. Oke, jadi ini akan ditimpa. Kita lihat. Nah, di sini load model sampel CLI tim model. Nah, sekarang kita lihat modelnya. Jadi sampel CLI model, kita lihat model yang terbentuk, model, kemudian sampel. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa mengisikan tabelnya, nama tabelnya. Jadi kita coba mengambil misal tabel sampel golongan. Oke, jadi namanya kita isikan sampel golongan. Oke, kemudian di sini ada rules. Ini rules gunanya ketika yang akan berhubungan dengan sistem validasi. Jadi misal ketika teman-teman ingin menginputkan data tidak boleh kosong, misal ini di sampel golongan ini kita ingin insert golongan. Nah, golongan ini tidak boleh kosong atau tidak boleh sama, itu bisa kita menggunakan rules di sini. Nanti dikombinasikan dengan sistem validasi. Oke, jadi di sini misalnya sampel golongan, kemudian rulesnya misal saya isi golongan. Ini kita masukkan misal sini kalau nama fieldnya golongan, kemudian rulesnya misal require. Nah, seperti ini. Ketika teman-teman ingin memasukkan beberapa validasi, teman-teman bisa masukkan seperti ini, max 20, minimal atau unique, seperti itu. Oke, nah sekarang kita tes. Kita akan coba tes untuk menarik data. Jadi kita akan menggunakan fungsi dari get all. Nah, kita kembali ke sampel CLI. Nah, di sini teman-teman bisa untuk testing, kita bisa menggunakan this tim model yang sesuai dengan model di sini. Kemudian kita pasang get all. Oke. Nah, sekarang untuk menguji data yang kita tarik, kita bisa menggunakan for die atau kita singkat DD data. Nah, seperti ini. Jadi DD ini sebenarnya gabungan dari for dan die. Sekarang kita tes. Oke, sampel golongan C. Nah, datanya sudah keluar. Oke. Nah, jika teman-teman ingin membuatnya lebih terstruktur pada browser teman-teman, pada Google Chrome teman-teman, itu teman-teman bisa download plugin extension JSON View. JSON View nih, JSON View. Teman-teman install dulu. Setelah teman-teman install, kemudian teman-teman bisa menuliskan seperti ini biar datanya lebih terlihat JSON, terlihat rapi. Itu sekedar debug saja. Oke, modelnya seperti ini. Oke, nah ini ID golongan seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan sistem validasi. Misal kita akan input data, kita tes untuk input data ya, langsung saja. Jadi misal model insert seperti itu, kemudian masukkan datanya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu fungsinya insert data. Oke,
Jadi di sini saya buat misal ya, misal golongan, saya buat array golongan, saya kosongkan. Nah, misal ya, misal ini adalah data ini adalah kiriman dari klien, kemudian akan diinsert ke database. Nah, permasalahannya adalah kita tidak mau data yang dikirimkan klien kosong. Nah, kita akan menggunakan sistem validasi. Jadi teman-teman bisa menggunakan misal di sini validation on, kemudian masukkan value-nya, kemudian masukkan kelas ini sample jelly, kemudian kelas seperti ini. Nah, ini nanti misal di sini kita masukkan kata valid. Nah, jadi validation run, kemudian kita buat pengecekan if valid or valid, dan atau if not valid dan kita keluarkan respon, misalnya respon JSON. Oke, validation error. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kita tes. Dia harusnya mengeluarkan pesan error nantinya. Tes. Oke, ini sudah muncul sukses false, golongan tidak boleh kosong, require. Oke, nah misal lagi kita mau tambahkan sistem validasi. Jadi kita akan menambahkan sistem validasi, misal unique, require dan unique. Artinya tidak boleh kembar. Misal saya masukkan 1A, data 1A kan sudah ada. Oke, saya isikan di sini data 1A. Oke, sekarang kita coba tes sistem validasinya. Oke, tidak diizinkan, data sudah digunakan tipe unique. Nah, seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa mencoba sistem validasi yang ada di sini. Ada maksimal, ada minimal, ada minimal berapa digit, ada maksimal berapa digit, unique, kemudian get all, get by ID, access, insert, update, delete. Oke, sekira sekian dari saya untuk penggunaan pembuatan form menggunakan YPS Jelly Tools. Oke, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.